Halo Sobat Batemuri dan Kontenpedia sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fian dan juga Gus Dharma di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai waktu sholat, Gus. Lebih tepatnya bagaimana cara kita memahami waktu sholat yang tepat itu seperti apa. Mungkin Gus Dharma bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah. Silahkan, Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dari Batemuri ataupun dari Kontenpedia, terima kasih juga untuk Mas Fian yang sudah memberikan waktu kali ini untuk saya. Pada hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui waktu sholat yang tepat. Untuk memahami waktu sholat ini saya merujuk pada kitab Fathul Qorib karya Qasim Al-Ghazzi. Di sini merupakan salah satu kitab yang menurut saya itu cukup simpel untuk kita bisa memahami tentang fikih wabil khusus dalam bab masalah sholat. Dan untuk memahami tentang waktu-waktu sholat, kita perlu pahami dulu tentang kapan waktu sholat itu tiba atau kapan sholat itu diwajibkan. Nah, yang pertama dalam makalah disampaikan yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban muwasa'an ila an yabqa minal waqti ma yusa'uha fayudhiku hina idin. Jadi dari hal ini ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa waktu diwajibkannya sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu waktu muwasa' atau waktu yang longgar, dan waktu mudhayyak atau waktu yang sempit. Ada dua ya, Gus? Ada dua. Dalam arti ketika kita pada posisi yang muwasa, itu artinya kita masih diperbolehkan untuk menunda melakukan sholat. Berbeda dengan yang mudhayyak. Apabila kita sudah masuk ke waktu yang mudhayyak, maka kita diharamkan untuk menunda melaksanakan sholat. Harus disegerakan. Kita ambil percontohan aja. Bagaimana kita mengetahui kapan itu awal waktu sholat dan kapan akhir masa waktu sholat? Kita ambil contoh di sholat zuhur, karena ini yang paling simpel. Waktu zuhur itu dalam kitab ini dijelaskan wa awwalu waqtiha az-zawal ay mailu syamsi an wasatis samai la binazril nafsil amri bal lima yazharu lana. Jadi yang dimaksud awal waktunya sholat zuhur itu adalah ketika terjadi zawal atau mailun. Zawal atau mailun itu artinya tergelincir atau bergeser. Apa itu yang bergeser? Yang bergeser adalah matahari dari pertengahan langit. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana matahari itu sudah bergeser atau belum? Caranya nggak harus kita itu nengok ke langit gitu ya, atau kita ngecek posisi matahari itu bagaimana. Tapi cukup kita dengan melihat bayangan yang timbul dari matahari. Berarti kita kalau lihat bayangan kan otomatis lihat ke bumi, ke tanah, atau misalkan kita di aspal ya kita lihat di aspal kan gitu. Lalu bagaimana kita bisa tahu ini sudah bergeser atau belum? Nah, itu wa yurfidalikal mail bitahawuli azillu ila jihatil masyriq. Makanya seperti saya jelaskan di awal tadi, kita tahu kalau matahari itu terbit dari timur. Kemudian kalau misalkan matahari dari timur, otomatis bayangan kita arahnya ke barat. Ketika sudah terjadi zawal, itu artinya matahari sudah bergerak atau bergeser dari pertengahan menuju ke arah barat, yang artinya bayangan kita berada di arah timur. Nah, maka ketika kita sudah melihat terjadinya zawal dan kita melihat bayangan kita sudah ada di arah timur, maka disitulah kita sudah masuk waktu zuhur. Kemudian tentang bagaimana kita tahu akhir waktunya. Akhir waktunya berarti kita deteksi. Di sini di dalam makalah dijelaskan wa akhiruhu ay waktu az-zuhur idza shara zillu syai'un misluhu ba'dun. Jadi ketika suatu bayangan itu besarnya sama dengan benda asli. Jadi kalau misalkan ini ada batu tingginya 15 cm, kemudian bayangannya yang dia ke arah timur itu juga 15 cm, maka itu sudah masuk waktu akhir sholat zuhur. Dan dalam riwayat dijelaskan la yakhruju waktu sholatin hatta yadkhula waktun ukhra. Jadi setiap sudah selesai waktu sholat, maka masuk ke waktu sholat selanjutnya, yaitu ketika sudah kok
apa jenenge tinggi dari benda itu sudah melebihi dari benda aslinya, maka itu sudah tergolong masuk waktu sholat asar. Gitu. Oke, terima kasih Gus Dharma karena telah menjelaskan mengenai waktu sholat. Bagi teman-teman di rumah yang ingin kita membahas topik lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini mengenai berita agama dan yang lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.batemoritour.com. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini mengenai berita olahraga dan berita gaya hidup lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.contentpedia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.